ini adalah lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Nah, hari ini karena kita mendengar ada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama di sekitar PIK. Mudah-mudahan hari ini bapak-bapak yang nelayan atau yang sekitar sini bisa cerita apa yang dialami. Biasa-biasa aja. Tapi ketika teman-teman dan termasuk saya malam-malam pulang nabrak kayu bambu di laut gitu, lalu bambu apa gitu. Ternyata kejadian itu depan saya doang, banyak juga teman Puryani gitu. Nah, saya kan bertanya-tanya ini bambu apa gitu, kok jadi muter-muter begini. Jadi maksudnya kalau ngomong kalau masalah kegiatan nelayan memang benar masih bisa berkegiatan nelayan ya, masih bisa mencari ikan. Cuman masalahnya yang tadinya bahan bakarnya misalnya ditempuh hanya cukup 2 liter, 3 liter, jadi 10 liter, 7 liter. Jadi kita harus cari pintu keluar dulu yang ada bambu. Nah, ternyata masangnya kan malam nih. Malam masangnya. Masang bambu tuh. Itu satu. Terus kedua, ya karena juga saya juga hidup dari bertambakan juga kan. Artinya di sini kami dicemaskan dengan bakal kehilangan lahan tambak yang itu juga sumber mata benar. Nah, sumber pengetahuan yang paling jernih itu ya nyatanya seperti apa gitu. Jangan katanya. Ya alhamdulillah, artinya Bapak kesini, terima kasih. Nah, nama saya Haji Magdi Sadhari, biasa teman-teman panggilnya Heru gitu, di Pulau Cangkir ini. Nah, kebetulan kami selaku ketua KTH kelompok tani hutan mangrove Pulau Cangkir atau Mapuca lahir sejak 2018. Nah, kegiatan kami di penanaman mangrove Pak, dari mulai penyemaian, penyiangan, pembumbunan, pemeliharaan sampai panen dan pasca panen, karena mangrove banyak manfaatnya, ribuan manfaat. Nah, pertanyaan kami satu, ini banyak ya pertanyaan itu, ya bagi-bagi ya teman-teman. Masalah pagar juga tadi udah jelas, pagar dari Agung Sidayu ataupun dari PIK 2. Yang dulu pernah kita tahu itu jaraknya 1 kilo dari bibir pantai ke laut dulu. Itu program Bupati dulu ya waktu Jaki. Ternyata direalisasi sekarang. Ya nggak tahu tuh buat apanya ya. Yang jelas itu mengganggu sekali bagi para nelayan, dan juga kami juga salah satu petani tambak dan budidaya kerang hijau Pak, ada di sana. Dan kami salah satu ya korban ketutup aksesnya. Salah satu yang punya bagian kerang hijau juga pemancingan ketutup akses jalannya. Tadi sudah disampaikan biasa perjalanan 20 menit, sekarang udah 1,5 jam lah. Kalau misalkan cuaca kondisi buruk nyampe setengah jam lebih, itu seperti itu ya. Jadi, ataupun ada pemagaran dan lain sebagainya ya, bahkan ya kami dampaknya di pesisir pantai ini, khususnya bibir pantai, yang merasa kerugian untuk tahun ini karena gagal panen terus Pak. Dan juga para petani hortikultur dan agrikultur itu sekarang tidak ada lagi kata-kata panen karena lahannya sudah tertimbun semua. Akhirnya dampaknya akan ada ya kejahatan tentunya. Dan untuk saat ini pun banyak yang kehilangan Pak, ya, seperti sanyo. Dari FKPN Pohon Kebaktian Petani dan Nelayan, sebetulnya awalnya itu kan kita nggak tahu apa-apa terkait dengan proyek ini kan. Yang jelas di lapangan terjadi itu adanya calo-calo tanah yang berkeliaran dari mulai Keronju, Pontang, Tirtayasa sampai Tanah Rasana gitu. Dan mereka mengirimkan list blok sawah sekian hektar gitu kan, blok tambak. Nah, itu list dengan dihargai 30.000 gitu kan ya. Nah, itu banyak berseluruh, ini sebetulnya buat apa kan kayak gitu kan. Lalu kemudian kita mendengar juga ternyata di Keronju sudah dipagar-pagar lautnya gitu kan. Sudah dipagar dan banyak kemudian nelayan yang ngeluh, termasuk ya Kang Khalid gitu kan.
bahwa akses nelayan kok dihalang-halangi gitu tuh. Kemudian itu kan areal tangkap nelayan tradisional di pinggir-pinggir ini kan, jadi di situ ada nelayan nyudu gitu kan, ada yang pakai apa namanya tuh bumbu daga gitu kan, ada yang kerang segala macem. Nah itu karena adanya pemagaran ini itu jadi terganggu gitu. Nah akhirnya kita audiensilah ke DKP menanyakan gitu kan, sebetulnya apa sih ini gitu kan. Nah dari DKP menerangkan, ketemu sama Pak Adam, Pak Erwan pada waktu itu menerangkan bahwa oh itu nggak ada izinnya, itu kita sudah sidak, itu sidak dengan KKP langsung gitu kan, bahwa ini tidak ada izin. Nah sempat berhenti gitu kan. Lah sekarang saya bilang sekarang jalan lagi malam-malam pemagarannya gitu. Nah dari DKP bilang kita tidak punya wewenang untuk menindak, karena kewenangan kita hanya melaporkan ini ke pusat. Nah nggak tahu pusatnya siapa gitu, apakah pihak yang berwajib, apakah ke presiden atau apa, karena yang sidak tuh kementerian, KKP sama dinas provinsi. Nah itu satu. Setahu juga. saya dulu tahun 2004 2005 selesai sampai 2016 waktu kita nolak tambang pasir laut. Iya. Nah itu kan buat reklamasi dan kemudian berdirilah namanya PET 1. Iya kan? Setahu saya PET 1 PET 2 itu kan swasta tuh Pak Heri. Ya. Kok ini saya seperti ngelawan negara gitu. Proyek strategis nasional katanya kan PSN. Jadi bergeraknya mah duluan, kok tiba-tiba ini ada stempel PSN gitu. Nah artinya yang saya pertanyakan ya Pak Yayan, saya mumet bingung ini, label PSN ini kok ditempelin kepada perusahaan yang jelas-jelas ini satu merusak lingkungan, mengganggu dapur nelayan, belum lagi sekarang itu kuarinya nih galian sini. Ini sawah produktif, digali katanya 2 meter doang sampai 9 meter kayak danau, jualan acak-acakan. Orang aktivitas hari-hari ada yang ketabrak itu bukan 1-2 orang, makanya ribut kemarin di Teluk Naga itu bukan 1 orang 2 orang, lebih dari 7 yang ketabrak, makanya ngamuk masyarakat tuh, udah kalap sarap ngamuk. Itu artinya kok tingkah laku yang model begini kok jadi proyek strategis nasional. Pertanyaannya strategis untuk siapa? Kalau ngomong nasional kan berarti ngomong rakyat tuh, Baji. Ngomong nasional kan ngomong rakyat. Strategis nasional atau misalnya kesejahteraan nasional. Berarti bukan Kok saya nggak merasa strategis gitu kan? sengsara nasional dan Ini malah kayak pencerobotan nasional gitu kan? Ini yang nggak habis pikir. Terus kemudian, nah saya ini boleh dibilang, oh ini mah orang-orang yang kena provokasi dari ini. Nah, kata saya ini bukan kena provokasi karena memang saya mengalami kepahitan gitu. Nah kalau misalnya saya dicap, kamu melawan negara, maka saya akan memilih, ya saya melawan negara karena negara tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan saat itu. Kalau saya dituduh menolak PET ini adalah melawan negara, maka saya akan akui, ya betul saya melawan negara. Karena pasti saya akan nyatakan, barang siapapun orangnya yang ada di Indonesia ini, baik tukang cangkul maupun presiden, yang mengatakan bahwa proyek PET dan seterusnya ini adalah kebaikan, tidak ada midarot atau lebih banyak manfaatnya, saya pastikan itu adalah antek dan cecunguk penjajah. Saya pastikan itu. Dan jika kemudian saya yang bicara ini melawan negara, ya saya ngelawan negara dan saya akan lawan sampai titik darah penghabisan. Itu tekad saya. Karena saya melihat ini, waduh, kayak bukan dalam negara gitu. Ini camat kemana, lurah kemana? Nggak ada pembelaan. Ngomong sama lurah ternyata sudah jadi bagian dari proyek ini karena ada keuntungan transaksi tanah gitu kan. Kemudian jaringan-jaringan lurah juga seolah-olah bikin asumsi seolah-olah ini baik.
tambah-tambah kalau ngeliat di Kompas tuh, waduh, saya pengen nyambi CV aja ya. Lah ya masa ngomong bahwa proyek PET itu banyak manfaatnya, kemudian walaupun dipagar segala macam, nelayan masih bisa nelayan. Coba mana yang jadi terdampak katanya. Cuman sayangnya ini artinya mereka ini nggak pernah turun seperti bapak-bapak sekarang saat ini nih. Ini baru bener nih. Jadi sebutnya kalau ngomong pengetahuan yang benar mah, pengetahuan yang benar itu sesuai dengan apa yang diucapkan. Misalnya kalimatnya bahwa ada kerusakan, ada dampak ekonomi kepada masyarakat. Melihat tuh bener, oh bener gitu. Itu bener tuh namanya. Kalau katanya Mawan, jadi saya ini alhamdulillah Pak. Artinya mohon aja ini mah dibantu. Di atas Wong nama kalau misalnya dari Desa Keserangan, Kecamatan Pontang, sebetulnya kami nggak punya lahan Pak ya. Secuil pun kami tidak punya lahan. Yang namanya digusur atau mau digusur tuh Pak ya. Cuman kita ini kerjanya Pak buruh tani. Buruh tani atau tukang gebot tuh Pak ya. Atau tukang ngarit dan nampingin pinggir-pinggir jalan itu ngelektor supaya termasuk buruh tani. Juga kita mencakup buruh kerja di laut Pak, ngejaring tuh ya, ambil ikat Pak. Seandainya ini dulu Pak ya, sawah-sawah diuruk atau tambak-tambak diuruk, di mana masyarakat kita seperti saya nih, ya seperti saya nih yang kerjanya mampunya Pak, ngasih makan anak istri saya dengan hasil dari buruh itu. Ini Pak ya, emang kita nelayan emang, cuma pas pencarian sehari-harinya itu kita susah karena perahu kecil nggak bisa ke tengah, adanya di pinggir. Setelah ada di pinggir kan ada patok-patok itu, ada pagar-pagar, kita nggak bisa, hanya sebatas kita ngebuang-buang ini doang gitu. Bensin. Iya, buang-buang bensin doang, buang-buang modal doang. Paling dapat juga setengah kilo, 2 on, 3 on paling. Kita nggak bisa nggak bisa dari kayak tadi kita pencarian yang kemarin-kemarin gitu. Setelah ada penutupan ini, mending kalau ada pintu-pintu, ini nggak dikasih pintu sama sekali, tutup total. Ini mah susah. Jadi kita kemarin juga udah ngeluh terus sama teman-teman, mau saya cabutin. Tapi mau gimana, orang kecil mah nggak bisa, nggak berani kan gitu. takut ditangkap. Iya, takut ditangkap, takut inilah kan gitu. Tapi ya kenyataannya teman-teman kita yang perahu-perahu kecil mudah ini semua, nggak ada yang jalan gitu karena ada kesulitan. Jadi nggak bisa gimana lah gitu. Ya teman-teman kita juga kadang-kadang mau mancing juga sulit itu. Ke tengah perahu kecil nggak bisa. Karena ombak gede emang nggak bisa gitu. Itu batasnya nanti kemurukan ke depannya kalau memang udah terjadi. Cuman saya sangat kasihan sekali sama nelayan petani yang tadi Bapak ceritakan tadi kalau sampai ada kejadian seperti itu. Oleh karena itu Bapak mungkin bisa meneguso yang bisa ngatasi ke atas supaya hal ini yang sampai terjadi Pak. Kasihan anak orang-orang di sini gitu. Nggak akan sejahtera. Ini terus terang aja mengalihkan yang di Jakarta yang di tengah laut itu yang diuruk itu Pak. Laut aja diuruk bisa. Dan kapal keruk disedot hanya pasir tinggi nanti baru atasnya tanah. Ini ke depan seperti itu nanti di sini. Satu dan kedua, orang-orang yang sangat enak itu ke depan tuh orang-orang yang mewah ya. Yang maunya di pinggir kali dengan ada kejadian apa-apa tinggal tadi pakai speedboat. Saya rencana pasti ke situ nanti tujuannya orang-orang asing yang akan ke Indonesia nanti. Maka dari itu saya mohon sekali lagi kasihan sama masyarakat di sini, orang-orang kecil. Benar-benar saya sebetulnya bukan orang sini, saya orang Kresek Pak, agak jauh dari ini Keronjo. Cuman saya usaha gimana gitu ya Pak, iba ya. Nelayan-nelayan begini akan mati. Kalau udah itu sampai ke sana itu pagar-pagar itu otomatis ke depannya itu diuruknya bukan dari darat, dari laut di sini ke laut. Laut ke laut otomatis sudah ini baru tanah. Itu akan mematikan semuanya. Nelayan itu.
Mudah-mudahan jalan Bapak dari Indonesia mungkin bisa mengatasi ke depannya supaya kita ini dengan adanya perubahan ini benar-benar berubah, jangan berubah seperti ini. Menindas orang kecil, kita harus benar-benar mensejahterakan masyarakat tujuannya kan. Yang Pak Prabowo sendiri dia benar-benar sangat ini sama orang kecil, terutama yang kemarin aja tuh yang jualan es di atas itu sampai turun bicara langsung sama menterinya itu kan. Oleh karena itu, ayo Pak, keluhan kita ini Bapak bawa menuju ke Presiden agar Bapak yang lebih tahu gitu aja Pak. Oke, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan berpanjang lebar. Pertama, saya prihatin atas kondisi ini. Saya prihatin kan kondisi seperti ini. Dan apa yang tadi Bapak semua ceritakan, seolah-olah memang negara itu nggak hadir gitu ya. Negara nggak hadir. Nah, oleh karena itu, Ombudsman akan mengidentifikasi pertama layanan publik apa saja yang terganggu. Tadi yang jelas semuanya berhubungan dengan persoalan aktivitas ekonomi. Jadi hak bermata pencaharian yang seharusnya itu dilindungi oleh negara. Ini adalah tentunya kunjungan saya yang pertama, walaupun sebelumnya saya melihat di Twitter ramai sekali. Nah, tetapi yang paling penting adalah Ombudsman akan mengumpulkan fakta dulu. Oleh karena itu penting kalau bisa, saya seharian ini kan sampai sore nggak ada kemana-mana kan. Kalau bisa silakan manfaatkan dari sampai sore ini, tunjukkan ke saya yang tadi Bapak ceritakan itu seperti apa. Ya. Kalau kita ke sana ya mari kita ke sana. Ya. Cuma saya nggak tahu pakai kapal mana yang bisa kita lihat di sana ya. Dan nanti dari data-data itu, insya Allah Ombudsman akan mengadvokasi jika ada layanan publik yang itu merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka Ombudsman tentunya akan memberikan tindakan korektif kepada pemerintah agar hak-hak dasar masyarakat bisa terpenuhi. Amin. Mulai dari Kohot Wacana sampai ke perbatasan Tenara sana. Jadi posisi kita sekarang ada di mana? Ini sekarang ada di pos Kronjo. Posisi Kronjo. Terus ujungnya itu di mana? Ujungnya nanti sampai ke Tanara. Kondisinya seperti ini. Iya, kondisinya jadi Berapa kecamatan? Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mekarsari ya. Ya, Mekar Baru ya. Ini udah berapa lama Pak dibangun pagarnya? Kalau untuk di Kronjo sendiri ini 3 bulan terakhir. Ini 3 bulan terakhir. Iya, 3 bulan terakhir ini. Tapi nggak tahu untuk apa. Nggak tahu untuk apa, karena nggak pernah ada musyawarah, nggak pernah ada sosialisasi, nggak pernah ada. Tapi memang untuk mencari ikan di sini wilayahnya. Nah ini kan air tangkap nelayan tradisional. Kan? Jadi kalau misalnya perahu-perahu yang kecil itu nggak bisa di sini karena di pagar-pagar kayak begini kan. Nah apalagi kalau misalnya malam, kalau malam kan itu kita tabrak nih kayak gini, karena kan nggak ada kan gelap. Gitu Bang. Iya. Jauh, nggak jauh. Nanti ke ujung nih, gaya saja. Jadi lautnya nyambung Pak ini Pak, nyambung sampai Karangasem sana. Ini kayaknya hampir 2 kilometer ini. Ya iya kan, Dari sana itu. kita bingungnya buat apa ini maksudnya? Ini kelihatannya di kapling-kapling Pak, kelihatannya kalau saya lihat. Kapling ini, kapling. Wah, mati bensin, mati. Itu PLTU itu di atas sayap juga. Dari daerah darat itu, daerah pertambakan. Ini udah muter nih Mas. Ini kayak kalau lihat ini kayak dikelilingi aja. Mentok udah tadi tuh nggak bisa jalan. Iya, pelaut Udah bingung. Udah. Jadi tidak Lagi.
Ada berapa nelayan kira-kira di sini yang terganggu? Banyak ada 1.000, 2.000. hampir 1.000 buat nelayan tradisional jadi buat Pak. Dengan sini. Ini udah berapa lama ngalaminnya gini? Halaman mengalami seperti ini udah berapa lama ini? Ya 3 bulan terakhir ini. Kan awalnya di sana dulu. Merebet. Di sana ribut, kita nggak percaya ribut. Ternyata di sini juga nyampe. Kalau ini mah rata-rata aja lah. Kalau nelayan itu setiap bulan itu dia melaut tiap hari atau enggak? Ya paling hari Jumat aja pernah kita. Hari terus. Iya. Gini Ren, kalau mau kan lokasi itu di pimpinan itu harus melihat mengalihkan permasalahan layanan publik itu langsung, tidak menggunakan pendengaran orang lain, tidak menggunakan mata orang lain, tapi menggunakan mata telinga kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini tanggal 5 Desember 2024 pada hari Kamis, saya YKN Raffika, anggota Ombudsman Republik Indonesia bersama beberapa masyarakat di Kecamatan Ronjo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, melihat sekeliling areal di kawasan Pulau Canggu, yang mana areal ini adalah tempat lalu lalang ribuan nelayan yang mencari mata pencahariannya sebagai nelayan. Tadi saya melihat hampir sejauh 1 kilometer lah, kurang lebih ya, 1 kilometer dari bibir pantai itu dipagar oleh pagar bambu berlapis-lapis. Jadi seolah-olah ini ada coupling luasan-luasan tertentu blok. Jadi tidak hanya satu pagar saja, tetapi berlapis-lapis. Tentunya saya belum paham maksud pemageran bambu seperti itu untuk apa. Tapi yang jelas, ini sangat nyata mengganggu nelayan kita dalam mencari ikan sehari-hari di laut. Dan kejadian ini sudah 3 bulan. Tentunya ini merupakan isu publik yang Ombudsman Republik Indonesia wajib hadir sebagai representasi dari keadilan negara untuk memastikan bahwa layanan publik ini tidak terganggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.